Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Aminda Putri. Saya dari kelas 2 Sistem Informasi B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang mana pertama itu ada materi tentang em, konsep model view controller, lalu ada root Laravel, selanjutnya itu ada Visual Studio Code Extension, lalu ada pembuatan root dan pembuatan composer. Nah, jadi di sini itu merupakan model view controller, yang mana model view controller ini merupakan suatu desain pattern yang memisahkan antara logika, tampilan, dan pemanggilan data, sehingga penulisan kodenya itu menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Di halaman ini itu terdapat arsitektur Laravel Model View Controller, yang mana kita bebas membacanya itu dari mana, tetapi di sini itu saya dari membacanya itu dari model ke controller. Nah, model ini mengirim data yang diminta oleh controller. Nah, misalnya itu ketika controller ini ingin menampilkan daftar pengguna, ia akan meminta data pengguna dari model. Nah, lalu controller ini akan mengirimkan data yang sudah diproses ke view. Data ini kemudian akan ditampilkan pada halaman web. Nah, selanjutnya itu view akan mengaction ke controller yang mana em, melakukan tindakan misalnya itu seperti eh, mengisi formulir. Informasi tersebut dikirimkan ke controller untuk diproses. Nah, controller akan mengupdate-nya jika ada perubahan data yang perlu disimpan. Lalu controller ini akan mengirim data tersebut ke model. Nah, model ini akan memperbarui data yang diupdate tadi di database. Nah, jadi model ini tuh terletak di directory models yang menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database ini eh, semakin mudah dan efisien. Nah, Laravel ini memiliki beberapa fitur untuk model yang di sini saya buat itu ada dua, yang mana yaitu ada Eloquent ARM, yang mana itu merupakan objek relational mapping. Nah, objek relational mapping ini adalah sebuah alat untuk yang digunakan dalam framework Laravel untuk memudahkan interaksi dengan database. Yang mana memungkinkan developer itu untuk berinteraksi dengan database menggunakan model objek PHP, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menulis query SQL secara langsung. Nah, jadi di sini itu ada fungsi dasar seperti where, finblay, finorval, all. Nah, jadi di sini tuh ada contohnya. Nah, yang kedua itu ada soft delete, yang mana soft delete ini tuh merupakan fitur dalam Eloquent OM di Laravel yang memungkinkan penghapusan data tanpa benar-benar menghapusnya dari database. Nah, ibaratnya itu jika dihapus, datanya itu tidak sepenuhnya terhapus, yang mana datanya itu masih bisa kita balikin. Sebaliknya, data yang dihapus hanya ditanda sebagai dihapus dengan menambahkan timestamp ke kolom tertentu, biasanya bernama delete add. Ini memungkinkan data tersebut untuk dipulihkan nanti jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada controller, yang mana controller ini itu terletak di directory controllers yang menjadi jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Nah, contohnya itu seperti pegawai controller akan menangani sebuah request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Nah, jadi di sini itu ada beberapa jenis controller yang nantinya saya akan mencoba query-nya.
di Visual Studio Code. Yang pertama itu ada Basic Controller, lalu ada Resort Controller. Nah, ini penting yang di mana penamaan file controller ini dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama filenya itu yang bersifat camel class, yang mana controller untuk modul pegawai ini menjadi pegawai controller.php. Lalu, jika controller untuk modul pinjam alat menjadi pinjam alat controller.php. Nah, selanjutnya itu ada view. Nah, view ini sendiri itu merupakan antarmuka yang bertugas untuk menampilkan data yang dikirim dari controller secara default, yang view ini disimpan di directory resort atau view. Nah, view ini tuh seperti tampilan pada halaman web yang telah kita buat. Nah, di sini tuh ada contoh query yang mana itu tuh menampilkan selamat datang. Nah, selanjutnya ada materi tentang root Laravel. Nah, root Laravel ini merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Di root Laravel ini ada basic root, root parameter, name root. Nah, jadi di sini itu ada gambar yang mana gambar ini merupakan alur kerja dasar sebuah aplikasi web yang dibangun menggunakan framework Laravel. Nah, jadi di sini tuh pertama ada submit user request yang mana pengguna ini akan mengirimkan permintaan atau nge-request ke aplikasi. Biasanya itu melalui browser dengan mengetik URL atau mengeklik suatu tombol. Nah, yang kedua itu ada root to Laravel controller, yang dimana Laravel ini menggunakan sistem routing untuk menentukan controller mana yang akan menangani permintaan tersebut. Nah, controller eh, adalah kelas PHP yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan, memproses, dan mengembalikan respon. Lalu itu ada interact with data model yang dimana controller ini berinteraksi dengan model untuk mengakses dan manipulasi data dalam database. Lalu database ini akan menyediakan metode untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data dari database. Lalu itu ada controller invoke result view yang dimana controller ini menghasilkan tampilan view yang akan ditampilkan kepada pengguna. Lalu itu ada rendering view, biasanya itu menggunakan template HTML yang diisi dengan data yang diperoleh dari controller, lalu ngerespon setelah view di render, controller ini akan mengirim respon kepada browser pengguna yang kemudian menampilkan tampilan tersebut di layar. Nih, jadi responnya itu akan ditampilkan ke layar. Nah, dengan kita memahami alur kerja ini, kita tuh lebih mudah untuk memahami bagaimana aplikasi Laravel ini dijalankan dan bagaimana komponen-komponennya itu saling berinteraksi. Nah, selanjutnya itu ada Visual Studio Code Extension. Pertama itu kita tuh perlu mendownload. Ini tidak diwajibkan, tetapi ini tuh mempermudah kita dalam mengoding. Nah, yang pertama itu adalah Laravel Extension Pack. Laravel Extension Pack ini digunakan untuk mempermudah kita dalam pengembangan Laravel. Yang kedua ada PHP Namespace Resolver, yang mana digunakan extension ini mempermudah kita dalam melakukan import class. Lalu yang ketiga itu ada PHP Formatter, yang mana extension ini digunakan untuk merapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada auto clause tag, yang dimana extension ini akan memudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana auto close tag yang akan membuat tag penutupnya itu secara otomatis. Nah,
Selanjutnya itu ada auto rename tag, yang mana auto rename tag ini eh, salah satu dia itu akan rename tag saat salah satu tagnya itu diganti. Hmm, Jadi dia tuh secara otomatis terganti. Nah, selanjutnya itu ada kode snap. Nah, kode snap ini digunakan untuk kita mengcapture baris coding dengan cantik yang dimana kan kalau biasanya kita meng-SS codingan itu kan menggunakan snipping tools, tapi agar dia tuh terlihat rapi dan lebih bagus, kita bisa menggunakan kode snap. Nah, selanjutnya itu saya akan mempraktekkan em, percobaan dari beberapa root tadi, yang dimana itu kita pertama perlu untuk buat folder di Laragon, yang mana sebelum kita membuat folder itu terlebih dahulu kita akan meng-start Laragonnya, lalu lalu ke terminal, ini di close aja. Nah, di sini tuh kita ketik Laravel new nama folder yang ingin kita buat. Jadi di sini saya ingin membuat folder pegawai apps. Enter. Nah, ini kita enter lagi. Enter. Di sini kita enter. Kita tunggu proses dari instalasinya. Nah, jadi udah prosesnya. Terus kita enter lagi. Ini enter. Lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini tuh kita ketik yang ini, eh, CD pegawai apps. Lalu kita enter. Lalu kita ketik yang PHP Artisan Serve yang ini. Kita enter. Nah, oke. Ini nih bisa kita kontrol kulit, tapi aku mau bukanya tuh di browser. Kita copy aja. Hmm, di browser. Bentar. Nah, udah. Kalau tampilannya udah seperti ini, berarti em, itu tuh foldernya udah dibuat. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buka. Hmm, Terus kita buka folder yang udah kita buat tadi. Nah, gimana caranya itu open folder. Lalu kita cari Laragon. Kita buka di sini. Lalu kita pilih nama folder kita yang udah kita buat di Laragon tadi, yaitu pegawai apps. Kita select. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini tuh kita bukain di web. Nah, ada contoh ya. Yang mana contohnya itu ada di modul. Bisa kita salin aja dari modulnya. Itu tuh yang root. Di root, yang basic root. Nah, yang ini kita copy aja. Lalu kita pindahin ke yang ada di root, lalu di web .php. Kita copy. Ya, ini kolom kerawanya ya. Kolom kerawa. Oh, no. Sini.
Nah, ini kita komen aja dulu. Ini kita komen. Oke, kita kita jalanin di browser. Ini kita enter. Nah, tampilannya itu menjadi seperti ini. Nah, yang kedua itu ada contoh dari root parameter yang ini. Nah, root parameter ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya itu akan digunakan untuk pengelolaan tertentu. Nah, penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Nah, contohnya ini. Ini merupakan root parameter. Kita coba aja di copy, lalu kita salin di VSCode kita. Nah, ini kita komen aja, biar nggak ganggu. Udah, lalu kita buka di Chrome yang tadi. Nah, untuk mencari root parameter ini, kita memerlukan nama foldernya. Jadi kita pakai garis miring, pegawai. Terus garis miring lagi, kita tuh mau menampilkan contohnya ID-nya itu PCR 23. Kita enter. Nah, keluarnya ID pegawai PCR 23. Nah, selanjutnya itu contoh URL tadi nih ya. Dia itu memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root pegawai param 1 sehingga yang tadi itu kan kita bikin PCR 123. Nah, PCR 123 itu dapat diambil dengan menggunakan variabel param 1. Nah, jumlah parameter pada functionnya ini harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Nah, pada contohnya di atas tadi, yang tadi kita udah coba itu parameternya bersifat required, yang mana parameter itu harus disertakan URL. Jika tidak, maka Laravel itu tidak akan mengenali request yang dimaksud. Nah, contohnya itu, kalau misalnya ini kayak PCR 23-nya ini kita hapus, nah dia tuh bakal not found, nggak dijumpai halamannya. Nah, selanjutnya ini, nah ini tuh kita coba aja. Nah, ini tuh yang mana jika kita itu ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional. Nah, yang mana bersifat opsional itu, kita tuh harus menambahkan tanda tanya pada akhir parameternya dan diberikan nilai default pada parameter functionnya. Nah, kita contohin aja, ini kita copy, kita pindahin ke Visual Studio Code-nya. Ini kita komen aja dulu. Kita buka di sini ya. Pegawai, tadi kan parameternya itu tanda tanya. Kita bikin tanda tanya. Nah, maka ID-nya itu tidak tersedia. Nah, selanjutnya itu ada naproot, yang mana naproot ini merupakan pemberian nama pada root yang dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan reliability kode yang lebih baik. Nah, penggunaan root ini, root ini kita perlu membuat file baru, yang dimana kita membuat filenya itu di terminal, new terminal, dimana di sini tuh kita ketik php artisan make controller, nama foldernya itu, nama filenya itu semisalnya pegawai aja. Pegawai controller. Kita enter. Nah, oke, di sini udah. Terus kita control klik. Nah, ini dia pegawai controllernya dan controller.php-nya. Selanjutnya itu tadi ada
challenge, yang mana challenge-nya itu kita membuat sebuah root, di mana jika diakses itu akan ditampilkan tanggal dan waktu saat ini. Nah, tadi itu sebelumnya saya sudah bikin ya di sini. Kita tinggal salin aja yang ini. Kita pindahin ke pegawai tadi, copy. Nah, oke. Ini kita cari di browser. Carinya itu, nah, ini dia. Keluar tanggal, hari adalah 020, ini bulan, ini tahun, ini jam, ini menit, dan ini detiknya. Nah, selanjutnya itu ada challenge yang kedua, yang mana itu membuat root parameter. Nah, jadi kita tuh membuat sebuah root yang menyediakan dua parameter. Nah, yang tadi contoh tadi itu kan satu parameter. Nah, ini kita membuat dua parameter, yang mana ditetapkan logikanya, yang mana jika parameter satu itu sama dengan 0, maka ekoparameternya itu 2. Jika parameternya itu 2 sama dengan 0, maka ekoparameternya itu 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikali parameter 2. Nah, jika kedua parameter sama-sama dengan 0, maka ditampilkan, silakan masukkan parameter. Nah, sama seperti tadi itu saya sudah buat juga. Jadi kita tinggal salin. Kita tinggal salin di VSCode kita. Nah, jangan lupa kita ubah ini sesuai dengan nama folder kita. Tadi kan nama foldernya itu pegawai ya. Nah, jadi tadi kan dia minta tuh dengan parameternya itu ada 2. Jadi di sini ada parameter 1 dan di sini ada parameter 2. Ini sesuai dengan logikanya tadi. Nih, udah sesuai. Lalu kita coba jalanin di browser dengan oke, di sini pegawai. Lalu kita cari itu tuh di sini 1 contohnya dan di sini 5. Kita enter. Lalu hasilnya itu 5. Nah, jika di sini itu ada 3, di sini parameter 2-nya itu ada 2, maka hasilnya itu adalah 6. Nah, jika keduanya ini berparameter 0, nah keluarlah hasilnya, silakan masukkan parameter. Oke, sudah sesuai. Nah, sekian materi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata saya yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.